Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ruku, untuk sujud, menyembah kepadanya, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Kita sedang berada di waktu pagi, waktu yang secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya agar diberikan keberkahan di waktu itu, waktu pagi. Sebagaimana Nabi mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Di waktu pagi ini waktu yang diberkahi. Karena waktu pagi adalah waktu yang diberkahi. Para ulama memakruhkan orang mukmin itu tidur kembali setelah sholat subuhnya. Akan tetapi hendaknya dia mengisi waktu paginya dengan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang banyak disebutkan, yaitu berzikir kepadanya. Jadi waktu pagi ini waktu yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an disandingkan dengan penyebutan waktu sore atau waktu petang. Sebagaimana Allah katakan umpamanya di dalam surat Al-Ahzab, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi disebutkan, waktu petang disebutkan. Kemudian di ayat yang lain bil guduwi wal asal, ya, di waktu pagi dan petang kembali. Dan yang menarik, penyebutan dua waktu ini, yaitu waktu pagi dan petang ini, Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan zikir. Ya, kaitkan dengan zikir. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi penyebutan waktu pagi dan waktu petang dikaitkan dengan zikir. Ulama menyatakan ini menunjukkan bahwa waktu pagi dan waktu petang adalah waktu yang munasib, paling cocok dan ditekankan agar orang-orang mukmin melakukannya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Rabbmu, ya, dalam dirimu, tadarruan, dengan tadarru, dengan merendah, wa khufiyah, dan dengan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, enggak perlu dikeraskan, wal bil gudui wal asal, di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan jangan menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pagi ini pembicaraan kita tentang zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai selingan materi dari pembahasan rukun Islam. Hadirin rahimakumullah, zikir itu dibilang tema yang indah karena dia adalah ucapan yang paling indah, ya. Zikrullah adalah amal yang membuat hati seorang hamba menjadi lembut, akal menjadi tajam, kemudian menjadikan perasaan seorang hamba peka,
Zikrullah juga merupakan sifat seorang ulul albab, hamba Allah yang ahli fikir. Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan saling bergantinya siang dan malam, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallah, mereka yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, ya. Dan zikrullah adalah sebaik-baik ketaatan, semulia-mulia kebaikan. Zikrullah adalah sifat para hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sifat orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia adalah sebaik-baik amal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, inginkah aku kabarkan kepada kalian dengan sebaik-baik amal, wa azkaha inda malikikum, amal yang paling suci, yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairil lakum min infaqidz dzahab wal wariq, bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, bahkan lebih baik daripada engkau menjumpai musuh lalu engkau tebas leher mereka atau mereka menebas lehermu, maksudnya jihad sampai syahid, ya. Kemudian sahabat mengatakan, bala, tentu. Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, amal itu, amal yang paling baik itu, yang paling suci di sisi Allah itu, yang lebih baik daripada infak emas dan perak, yang paling mengangkat derajat dan lebih baik daripada jihad fisabilillah adalah zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah kerugian jika waktu-waktu kita lewat sementara kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kerugian besar apabila kita tidak bisa berzikir kepada Allah di waktu-waktu kita, di hari-hari kita. Waktu terus berjalan, hari-hari terus lewat, sementara kita tidak memiliki perbekalan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah amal-amal yang menjadikan seorang hamba pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak pahala kebaikan. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sebenarnya berkaitan dengan zikir ini, bahwasanya zikrullah ini melepaskan penderitaan hamba, melipat gandakan pahala-pahala kebaikan, melapangkan hati, kemudian menjadikan hati seorang hamba bercahaya, ya. Zikrullah ini bahkan sebaik-baik sedekah, ya, sebagaimana tadi disebutkan, khairil lakum min infaqidz dzahab wal wariq, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, ya. Kemudian zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang hamba senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah katakan, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia berzikir kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia berzikir kepadaku. Bersama di sini istilahnya ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah atau kebersamaan dengan Allah itu ada dua. Ada ma'iyah ammah dan ma'iyah khasah. Kebersamaan dengan Allah secara umum dan kebersamaan dengan Allah secara khusus.
Kebersamaan dengan Allah secara umum artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal ihwal seorang hamba, hal ihwal makhluknya, ya, apa yang ia lakukan, apa yang akan ia lakukan, apa yang sedang ia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat lewat para malaikatnya. Dan ini melingkupi semua makhluk, mau muslim, mau kafir, mukmin, fasik, fajir, ya, orang-orang munafik, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan mereka. Nah, yang kedua, ma'iyah khususah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya secara khusus. Allah katakan, ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya apabila ia mengingatku. Nah, kebersamaan dengan Allah di ayat ini adalah kebersamaan khusus. Makna kebersamaan di sini artinya Allah menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan petunjuk kepadanya dan melepaskannya dari segala bentuk kesusahan. Ya. Sebagaimana umpamanya kita bisa melihat dari kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Sebenarnya Al-Quran menyebutkan banyak ayat ya berkaitan dengan ma'a ini, ya. Dalam ayat Allah katakan yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka orang-orang munafik takut kepada manusia dan mereka tidak takut, ya, wala yastakhfuna yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minal qaul, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka ketika mereka bermalam dan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ma'ahum di sini maksudnya Allah mengetahui hal ihwal mereka, apa yang mereka ucap munafik. Tetapi di ayat yang lain Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Maksudnya Allah menolong orang-orang sabar. Allah Subhanahu wa taala memimpin orang-orang yang sabar. Di ayat yang lain Allah katakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang bertakwa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi tadi, Allah katakan, "Ana ma'ahu idza dzakarani." Aku bersamanya ketika ia berzikir kepadaku. Aku menolongnya kalau dia berzikir kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salam datang kepada Fir'aun lalu kemudian berdakwah kepadanya, Fir'aun menolak, ia mendatangkan para tukang sihir, lalu kemudian para tukang sihirnya ini menunjukkan sihirnya. Ya, ia bilang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, silakan lemparkan tongkatmu." Kata Musa, "Lemparkan aja apa yang ada pada kalian. Silakan kalian duluan." Lalu kemudian mereka masing-masing melemparkan tali. Tali dilempar, lalu kemudian berubah menjadi ular, dan saat itu Nabi Musa ketakutan. Demikian juga Nabi Harun takut yang membersamainya. Ya, nah, dua-duanya manusia memiliki rasa takut juga, takut yang alami. Ya, ketika melihat ular yang awalnya tali, Nabi Musa dan Nabi Harun ketakutan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka, la takhafa. Ya Musa, jangan takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma' wa ara, mendengar apa yang mereka ucapkan dan aku melihat apa yang mereka kerjakan. Asma' wa ara. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Maksudnya aku bersama kalian berdua
maksudnya bersama dengan Harun dan Musa, menolong kalian berdua, ya, menjaga kalian berdua. Dan aku mendengar dan melihat apa yang orang-orang kafir, ya, Fir'aun dengan bala tentaranya yang mengelilingi mereka, Fir'aun dengan para pengawal kerajaannya yang hadir di sana. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dengan pertolongan yang simpel saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Nabi Musa untuk memukul ular-ular itu, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan alqama fi yaminik, lemparkan apa yang ada di tanganmu. Lemparkan saja apa yang ada di tanganmu. Melempar itu perbuatan yang mudah sekali kan? Ya, ringan. Maka kemudian melemparkanlah Nabi Musa tongkatnya, ya lemparkan, lalu kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan sangat besar, ya. Bahkan sangat besar. Para ulama tafsir menyebutkan ular ini betul-betul sangat besar, dan besarnya ini hampir melampaui istananya, maksudnya istana yang menjadi tempat Fir'aun saat itu, ya, sangat besar. Lalu kemudian berlarianlah para pengawal kerajaan ini, ya, dan tukang sihir mengetahui mana yang merupakan sihir dan mana yang bukan. Maka saat itu para tukang sihir sadar tentang apa yang ada di hadapannya, lalu kemudian mereka menyatakan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Musa ini bukan sihir. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya Musa. Adapun para Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tetap ingkar meskipun mereka melihat dengan jelas, ya, mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di ayat yang menyebutkan tentang hal ini ada kalimat innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua wahai Musa, wahai Harun. Maka ini menunjukkan sekali lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian zikrullah juga melepaskan penderitaan hamba, ya. Hasan Al-Basri itu didatangi oleh 3 orang. Yang pertama datang lalu kemudian mengeluhkan tentang keadaan usahanya. Dia ini petani. Saat itu musim kering, paceklik, dan hujan sudah lama nggak turun seperti hari ini. Hujannya nggak turun-turun. Datang kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ulama besar, tabi'in. Lalu kemudian ia menyampaikan masalahnya. Sudah lama hujan nggak turun. Minta amalan gimana supaya hujan turun. Ya, kemudian Hasan Al-Basri memerintahkan kepadanya untuk berzikir kepada Allah, dan zikirnya adalah Astaghfirullahaladzim. Berzikir kepada Allah lewat istighfar. Istighfar ini zikir kepada Allah yang afdal. Istighfar. Lalu kemudian pulang. Kemudian setelah itu, setelah sekian lama datang lagi orang yang kedua. Ia mengeluhkan bahwasanya sudah sekian lama menikah dan tidak punya keturunan. Kata Hasan Al-Basri, istighfar. Maka diperintahkan untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, datang orang yang fakir, yang miskin, yang kekurangan, yang tidak memiliki harta yang cukup untuk menopang kehidupannya. Ya. Kata Hasan Al-Basri, istighfar, perbanyak istighfar. Dan kemudian pulang. Lalu kemudian ditanya kepadanya, ya wahai imam, datang 3 orang dengan permasalahan yang berbeda, dan engkau memberikan kepada mereka satu amal yang sama, yaitu istighfar. Bagaimana ini? Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku berbicara bukan atas diri dengan nafsuku sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan itu. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang kepada umatnya, ya, faqultu astaghfiru. Nuh mengatakan, aku katakan kepada umatku, beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka niscaya Allah
akan menurunkan hujan dari kalian yang lebat. Karena istighfarmu itu, karena zikir kepada Allah berupa istighfarmu itu akan turun hujan yang lebat. Makanya di dalam salat istisqa, ya, kalau salat istisqa hendak dilakukan, maka pemimpin di wilayah itu hendaknya mengarahkan masyarakatnya untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan bersedekah. Gitu. Ya, karena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab turunnya hujan. Lalu kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan istighfarmu itu menyebabkan dilipat gandakannya harta dan diberikannya keturunan. Ya. Banyak kebaikan maka Allah perintahkan. Dalam kisah Nabi Yunus juga Allah menyebutkan bagaimana Nabi Yunus ia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Yunus berdakwah, kemudian umatnya menolak dakwahnya, mengingkari dakwahnya, dan Nabi Yunus merasa enggak sabar dengan penolakan kaumnya ini. Maka kemudian ia meninggalkan mereka, meninggalkan umat yang seharusnya dia bersabar di sana dan berdakwah kepada mereka. Ditinggalkannya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian meninggalkan mereka, naik perahu, ya, naik kapal. Di tengah laut kapal ini oleng karena badai demikian besar dan dianggap bahwa kapal ini terlalu banyak muatan. Maka kemudian pemimpin kapal memerintahkan agar semua penumpang melemparkan barang-barang bawaan mereka kecuali yang paling pokok, yaitu makanan, jangan dilemparkan. Maka mereka melemparkan semua barang-barang agar kapal ini lebih ringan, ya. Tapi ternyata kapal masih dengan kondisi yang sama, oleng itu, karena dianggap masih berat. Lalu kemudian dilemparkanlah makanan-makanan, juga masih begitu. Sampai akhirnya kemudian pemimpin kapal ini menyatakan harus ada di antara kita yang dilemparkan ke laut agar muatannya berkurang. Ya, terlalu berat ini. Maka mulailah diundi, ya, diundi, dan undian yang keluar adalah nama Yunus. Tapi orang-orang melihat orang ini orang baik. Jadi para penghuni kapal ini nggak tahu bahwa Yunus ini seorang nabi, tapi mereka melihat dari muka Nabi Yunus ini seorang yang baik, seorang yang lurus. Maka kemudian mereka mengatakan, cobalah dikocok ulang, gitu, diundi ulang. Lalu kemudian diundi ulang dan nama yang keluar adalah Yunus kembali. Terus berulang-ulang sampai 3 kali. Sampai akhirnya Yunus mengatakan, ya tidak mengapa, mungkin ini sudah takdirku untuk dilemparkan ke laut. Maka kemudian dilemparkanlah ke laut, dan ketika tubuhnya baru saja menyentuh air, sebuah ikan paus melahapnya, masuk ke dalam perut ikan. Lalu kemudian Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan. Dia berada di dalam kegelapan perut ikan, lalu kemudian ikan paus ini menuju dasar laut, sehingga dia berada di dalam gelap dan lebih gelap lagi, ya, di kegelapan perut ikan paus dan di kegelapan dasar laut. Lalu kemudian Nabi Yunus dalam keadaan seperti itu menyadari dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah lari dari medan dakwah. Maka kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari perut ikan itu karena dia terus berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan ia keluar dari perut ikan. Jadi ikan ini naik lagi ke permukaan, ke pantai, lalu kemudian mengeluarkan dari perutnya. Allah katakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya dia Yunus bukan orang yang sering berzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya, maka akan dibiarkan ia di perut ikan sampai hari kiamat. Maka kita lihat kembali bagaimana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hamba dari
dari kesusahan, ya, dari permasalahan, ya. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah katakan, ya, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Dengan zikir yang banyak, khususnya di waktu pagi, di waktu petang, dengan baca zikir-zikir yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan menjadi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang lalai kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang lupa kepada Allah? Allah akan menghukumnya berupa Allah akan melupakannya. Allah akan membiarkan dia tersesat. Waliyadzubillah. Fala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan ia lupa terhadap dirinya. Lupa terhadap dirinya bahwa dirinya adalah hamba Allah. Lupa bahwa dirinya ada di kehidupan dunia yang sementara. Lupa bahwa dirinya adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang tidak banyak berzikir, orang yang sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan di surat An-Nisa sebagai orang munafik. Orang yang sedikit zikirnya itu orang munafik. Allah katakan tentang sifat orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Ya, makanya hati-hati kalau zikirnya sedikit, ada sifat kemunafikan itu, ya. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mati. Nabi mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang hidup yang berzikir kepada Allah, yang mati ya mereka yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, ya, badui, laki-laki pedalaman, ya, orang kampung di Arab. Ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Ya Allah, syariat Islam itu banyak sekali, terlalu banyak gitu, ya, kebanyakan bagiku. Fa akhbirni bi syai'in fa athabbatu bih. Kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah aku. Di riwayat yang lain, fadallani, tunjukkanlah aku kepada sesuatu yang aku akan berpegang teguh kepadanya. Tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang ringan tapi pahalanya banyak dan aku akan berpegang teguh kepadanya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Senantiasakanlah lidahmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Arab Badui ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal yang menjadi amal yang ringan, ya, tapi pahalanya banyak karena dia merasa tidak mampu untuk mengambil semua yang ada pada syariat Islam ini. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan untuknya yang paling penting, yang paling utama, yang mendatangkan keutamaan yang besar, yaitu zikrullah ta'ala, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berzikir kepada Allah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di semua keadaan beliau. Di semua keadaan beliau. Ya, dalam keadaan berdirinya beliau berzikir kepada Allah, duduknya, berbaringnya, ketika masuk, ketika keluar, ketika naik, ketika turun, ketika memakai, ketika melepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa berzikir kepadanya. Nabi mengajarkan satu doa kepada kita agar kita ditolong oleh Allah termasuk hamba-hamba yang berzikir. Allahumma a'inni ala
dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Ya. Jadi jangan mengandalkan kemampuan sendiri dalam melakukan amal saleh. Ya. Semangat kita terbatas, tenaga kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Hadirin rahimakumullah, demikian barangkali untuk pagi ini sebagai materi seringan dari materi kita jadi setiap Sabtu pagi ini. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah menjanjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.